Itu di gereja pernah ada yang bilang kalau orang yang benar-benar bahasa roh itu dia non-stop. Jadi nggak bisa abis bahasa roh ngomong bahasa Indonesia, abis bahasa roh nyanyi. Nah, aku perhatiin 70-80% kalau yang lagi song leader langsung stop kan? Bisa mix. Aku kayak di situ kok kayak ini berarti dibikin dong gitu kan. Gitu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, saya cuma nggak mau secara eksplisit aja ngomong bikin-bikinan. Tapi kalau memang percaya ada Roh Kudus, saya mau nanya, namanya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus aja. Iya, Roh Kudus kan gelarnya, titlenya. Namanya siapa? Nggak ada kan? Bapak di Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu, Yesus nyebutnya Bapak terus kan? Harus Bapak itu kan Father bahasa Inggrisnya, Pater bahasa Yunaninya. Nama pribadinya siapa Bapak itu di Perjanjian Baru? Ada nggak? Ada Allah. Siapa? Allah gelar. Tuhan gelar, Allah gelar, Bapa gelar. Nama pribadinya Bapak itu siapa di PB? Elohim, bukan? Oh, Elohim mau di Perjanjian Lama. Gak ada. Jadi Tuhan di dalam Perjanjian Baru tuh nggak punya nama kecuali Yesus. Nama Bapa nggak ada, nama Roh Kudus nggak ada. Gitu. Kalau cuman pengalaman pribadi, yang seperti tadi saya katakan, pengalaman pribadi itu nggak bisa dijamin, nggak bisa menjamin. Apakah bagaimana Intan menjamin bahwa yang ditemuin waktu dalam mimpinya itu benar-benar Yesus? Kalau cuman merinding-merinding aja mah, orang lewat tempat dingin atau gelap juga merinding, gitu istilahnya. Walaupun orangnya tinggi, serem gitu ya, kalau merinding mau merinding aja. Iya, terus aku pas lagi awal-awalnya baru kan sempat didoain sama komsel gitu. Kan aku suka lihat orang dia kan rebah ya kok. Aku kayak ini kayak bikin-bikinan. Ada nggak yang bisa nolak? Nolak. Ketika didorong sama pendetanya, dia nggak jatuh, dia nolak, diam aja, nggak mau rebah gitu. Ada. Nah, sampai akhirnya aku pas lagi di komsel itu doain, aku ngerasa kok kedorong. Nah, di situ kayak wah gila nih sih. Tuhan gue tuh benar-benar hidup gitu di situ kok. Nah, sejak saat itu kok aku begitu tiap ke gereja tuh berasa getar-getar gitu, nggak bisa aku tahan. Gitu. Aku makanya meyakini ini benar gitu. Gue pernah ketemu seorang mualaf di Bandung, engkau Chinese. Dia dulu kerjanya di gereja Surabaya. Gue lupa nama gerejanya apa. Tapi dia tugasnya apa? Ketika ada orang mau bikin gereja baru, itu dia yang mendesain. Dia yang kerjanya mendesain gereja itu. Jadi ketika membangun sebuah gereja baru, dia cerita sama gue nih. Memang suasana di dalam gereja itu dibikin sekozi mungkin, gitu katanya. Sekozi mungkin, tempat duduknya, arahnya, desainnya, dengan musik-musik tertentu yang bisa bikin orang yang datang ke situ ya kayak gitu. Oh, kayaknya gimana bener sampai merinding. Ya begitu tuh yang desain gitu. Masih ada orang itu masih hidup tuh di Bandung. Tapi yang aku kedorong tuh beneran sih kok. Oh iya, nggak apa-apa. Ya karena sedang emosinya sedang mungkin naik atau sedang tinggi. Jadi itu sih sebenarnya kayak aku yang benar-benar galaunya itu antara pengalaman pribadi dan fakta. Itu sih aku kayak ya aku kayak doa aja sih nih tunjukin jalan yang benar lah gitu. Tapi aku sehari-hari kadang suka mikir gitu kan, kayak lagi naik motor aja sama Adi keluar kota gitu. Aku diem tapi aku mikir. Kayak kemarin aku suka liat cewek-cewek pakai hijab gitu kan, naik motor kibar-kibar gitu. Dulu ya aku maaf ya, kan aku sebagai Kristen kayak mama kan juga hijab gitu-gitu kan, jilbab gitu. Sesuatu yang kayak gitu kan. Cuma pas aku baca ayat yang perlu bertudung. Tadi. Tapi ada sih memang Paulus bilang bertudung dan tidak boleh panjang pria. Tapi ada tulis sambungannya dia bilang tapi tidak ada dari satupun dari kami yang melakukan hal itu.
Ada sih kok Paulus. Jadi aku yang wah berarti Paulus memang menyatakan, oh gue sama pengikut gue nggak ngikutin tradisi itu. Ya abis dia ngomong tidak boleh ada tidak boleh ada pria berambut panjang itu. Kayaknya nggak gitu deh ngomongnya. Jadi aku mikir memang mungkin Paulus sama pengikutnya kayak mau mendobrak tradisi Yahudi mulai dari saat mereka ada itu. Di surat apa nih? Itu sih yang Paulus bilang pria tidak boleh berambut panjang. Sampai habis perikopnya, judulnya aja hiasan kepala wanita, sampai habis ini nggak dibilang begitu. Lagi bahas yang Beda konteks berarti. tidak boleh berambut panjang. Berarti beda konteks. Oh, kalau di sini malah laki-laki aja nggak boleh gondrong. Ada kok itu. Loh, Ya, nih. nggak lama habis ayat itu sih. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Bentar, mana ya laki-laki nggak boleh gondrong? Nih. Bukankah alam sendiri menyatakan padamu bahwa ada bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya itu. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Perempuan kehormatannya berambut panjang, laki-laki kehinaan kalau berambut panjang. Ayat berapa nih? Nih paling bawah. Jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Membantah. Jadi, bukan? Membantah tuh berarti. Ya membantah cuma tidak setuju aja berarti kan. Aku sih nangkap berarti emang Paulus. Tapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Berarti memang Paulus sama pengikutnya kayak ya kita memang ngikutin tradisi itu. Aku mikir mulai dari situ kayaknya tuh kalau dia tidak mengikuti. Enggak dong. Ini judulnya aja hiasan kepala wanita. Kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan bagaimana maksudnya nih? Aku sih nangkapnya kebiasaan ini yang segala nggak boleh rambut panjang gitu sama. Kan bisa juga kebiasaan membantah. Tapi jika ada orang mau membantah, kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan demikian. Membantah kurang jelas sih kalau gue bilang kalimatnya. Membantah itu kok membantah tradisi ini gitu kan. Kurang jelas kalau gue bilang sih. Tapi maksudnya segini panjang semuanya tidak dilakukan oleh jemaat kami. Nah itu. Enggak lah. Apakah secara sejarah mulai dari situ dia berubah nggak pakai itu segala macam. Kalau dulu pendeta saya ngomong gini, kalau namanya kerudung itu kan hanya tradisi dan budaya masyarakat pada saat itu yang berada di tempat yang panas. Ya aku dulu sempat mikir gitu. Enggak, nih pendeta saya ngomong gitu. Aku sempat dengar gitu kok, karena kan panas kan. Jadi kayak ini doang. Pernah dengar aku pendeta ngomong gitu. Orang Rusia juga ada yang pakai kerudung, dingin tempatnya nggak panas. Iya kan? Bukan masalah panas nggak panas ya sih. Panas kan nggak harus pakai kerudung, pakai payung nggak bisa. Tapi kalau di sini kan artinya kerudung itu adalah memang untuk ya intinya sih sebenarnya kalau kita mau bawa ke Islam, rambut wanita adalah aurat sebenarnya. Mahkota kan istilahnya kan. Orang Yahudi sendiri pun itu pakaian yang benar-benar menurut mereka syar'i malah lebih ekstrim daripada orang Islam. Perempuan-perempuan Yahudi itu mereka juga menutupi seluruh tubuhnya, bahkan yang kelihatan cuma matanya doang. Ada yang begitu. Yahudi ortodok. Yang kayak ortodok Muslim yang segini. Iya. Sama kok, sama persis. Iya. Kalau di Islam kan ada tambahan nikob, sudah pakai hijab, ada tambahan nikob. Nikobnya di dalam Islam buat perempuan Muslim tuh nggak wajib, boleh pakai, boleh enggak. Tapi ada Yahudi yang wajib pakai begitu, full semua ketutup, yang kalian cuma matanya doang. Ada kalau mau lihat di Google banyak. Dan aku jujur salut sih tiap kali lihat cewek yang begini dong tuh, wah keren gitu kan. Kalau di Islam kita meyakininya bahwa setiap bagian tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan tangan. Gitu. Kaki aja aurat. Makanya kalau perempuan Muslim, kapak nggak boleh ini. Nggak boleh, jadi harus pakai kaos kaki. Oh ya, jadi kalau perempuan yang Muslimah yang syar'i, dia selain pakai hijab, kaos kaki
pakai Iya, juga. sering lihat sih. Yang kelihatan cuma wajah dan tangan. Wajah nanti mereka ada tambahan yang pakai nikob, ada yang nggak pakai nikob. Nikobnya sih nggak wajib. Ya aku pas lagi naik motor aku liatin cewek-cewek pakai hijab, aku kayak inget ayat ini tuh kayak itu sebenarnya kita sendiri udah ngomong jelas. Betul. Salah ninja. Ya kan? Iya. Ya, ini Yahudi ya? Yahudi, Burka. Sius. Namanya burka. Iya. Iya. Lebih parah kan malah daripada muslimah. Itu mukanya sama sekali nggak ada. Nggak kelihatan mukanya. Ya kelihatan cuma matanya doang. Matanya gini. Matanya juga nggak ada. Kecil banget. Iya, bener. Kalau kita mau melihat nih tradisi apa semacam kayak syariat Yahudi sama Islam, itu banyak kesamaannya. Banyak kesamaannya. Mereka kalau kebaktian juga nggak boleh campur laki perempuan. Kita Islam juga begitu. Kristen gimana? Campur. Pakai baju nanti ada pakai rok mini juga nggak apa-apa ya. Dulu saya kalau di gereja kadang begini lihat. Godaan. Terus serang aja ya. Iya kan? Ya, wajar. Tapi kalau di Yahudi sama di Islam banyak samanya. Cara berpakaian, makanannya, dietnya. Mereka bilang makanan kosher, kita sebut makanan halal. Mereka nggak makan babi, kita juga nggak makan babi. Mereka sunat, kita juga sunat. Mereka baptis, kita juga baptis. Kita baptis loh. Syahadat. Loh, nggak tahu kan? Baptis syahadat. Adi juga baptis. Baptis. Pernah mandi besar? Oh iya itu. Nah, itu baptis. Oh iya iya iya. iya. Di Yahudi, baptis itu mandi untuk menyucikan diri. Kita caranya dengan mandi, mereka dengan menyeburkan diri ke kolam. Ya di Arab Saudi mungkin air kan susah ya. Kalau di Palestina banyak air, maka gampang bikin kolam. Di Arab Saudi kan susah bikin kolam, air susah. Jadi diganti dengan mandi. Yang penting seluruh tubuh kena air. Orang Yahudi akikah nggak? Tahu akikah? Kika yang potong rambut. Bukan. Akikoh. Hah? Mengorbankan Kambing. hewan ketika untuk apa? Untuk setelah lahir, orang tuanya membuat acara akikah buat bayinya. Laki-laki sepasang, perempuan satu. Orang Yahudi akikah nggak? Akikah. Yesus akikah nggak? Nih saya kasih lihat nih. Yesus juga akikah. Nih. Kan Yesus sunat nih, Lukas 2 ayat 21, Yesus kan disunat umur 8 hari. Ketika genap waktu pentahiran, ini nifas nih, Marianya nifas kan. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini akikah di Islam. Yesus akikah, Intan akikah enggak? Enggak. Enggak ada. di- Kenapa? Pengikut Paulus berarti. Gitu maksudnya. Baru tahu. Iya kan akikah? Aja baru tahu tadi. Iya, yang soal hijabnya aku kayak ngerenung aja, aku ya Iya. di Alkitab aja disuruh sebenarnya. Jadi sebenarnya wajib sampai sekarang. Itu tadi PB gue. Gini saya ngomong PB itu tadi. PB. PB itu. PB. Nih, saya berani bilang begini. Ajaran perjanjian lama sejalan dengan ajaran Yesus. Ajaran Paulus ini masih ada yang sejalan, tapi dia membuat gagasan baru. Ya, yang pertama adalah dosa waris. Ajarannya Paulus ini juga diikuti oleh gereja, tapi sama gereja dimodifikasi. Contoh yang kerudung. Kan Paulus sudah bilang bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau sudah membatalkan hukum Taurat, makanya Paulus bilang nggak perlu sunat. Bahkan kalau orang non-Yahudi sunat, matinya Yesus di atas kayu salib nggak ada gunanya. Itu ada di Galatia tuh. Tapi yang namanya hukum Taurat, berarti kan termasuk sunat, termasuk perpuluhan. Kan perpuluhan juga di hukum Taurat kan? Kenapa gereja mengikuti ajaran Paulus? Setengah Katanya hukum Taurat sudah dibatalkan, tapi kenapa masih narik perpuluhan? Berarti ajarannya Paulus kan juga diikuti oleh gereja, tapi juga dimodifikasi. Ajarannya Yesus dimodifikasi lagi sama Paulus. Sedangkan perjanjian lama sama Yesus tidak memodifikasi perjanjian lama.
tidak memodifikasi Taurat. Berarti Kristen ajarannya sudah dimodifikasi 2 kali tuh. Pertama dimodifikasi Paulus, kedua dimodifikasi gereja. Ya, soal perpuluhan aku sempat, cuman di gereja sendiri agak perdebatan sih, karena aku Ya. dari kecil aku denger gitu kan. Perpuluhan kan perjanjian lama, kenapa mesti diikutin? Kalau Yesus kan bilangnya seikhlasnya hati ya. Dulu saya pernah orang tua kan jual rumah tuh kok, yang di Kemang, laku 3M. Terus waktu itu mama papa tuh lagi ikut gereja yang apa, aku lupa namanya apa. Yang kencang perpuluhannya. Dan mereka 300 juta, Bo. iya, dan dengan polosnya mami papiku mau ngasih 300 juta. Widih. Terus aku sebagai anak yang aku bilang, Mi jangan, aku bilang gitu, karena kan perpuluhan perjanjian lama, aku bilang kan Yesus bilang ngasih seikhlasnya hati. Tapi karena mereka lagi getol-getol di gereja Iya. itu, kasihlah itu gitu kan. Serius dikasih? Kasih Jo. Waduh. Aku sekarang ya ampun Tuhan gitu. Kalau aku cerita ke teman, kata teman, aduh 3 juta bisa beli Perpuluhan belajar itu apa, tahu nggak sih gitu. sebenarnya? Apa, tahu nggak? 1/10 dari yang apa pendapat Gini, kan bangsa Israel, korban lembu itu ya Pak. bangsa Israel ada berapa suku? 12 kan. Suku yang ketiga namanya suku Lewi. Keturunan suku Lewi ini yang menjadi imam-imam buat suku-suku yang lain gitu. Oh makanya disebutnya Imam Lewi. Ya, apa namanya? Suku-suku yang lain ini kan bercocok tanam, beternak, bahkan perang. Ini semua suku-suku yang lain. Suku Lewi enggak, dia enggak bercocok tanam, dia enggak beternak, dia enggak perang gitu. Dia cuma tugasnya apa? Ngurusin bait suci mereka. Nah, suku-suku yang lain ini yang memberikan persepuluh-sepuluhan kepada suku Lewi ini. Ayatnya Maliaki 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku dan ujilah akan aku gitu katanya. Maksudnya apa? Supaya orang Lewi juga bisa makan gitu loh. Oh yang ngomong itu sih suku Lewinya. Enggak, yaitu aturan di dalam hukum Taurat. Oke. Tapi sebenarnya perpuluhan itu apa namanya? Sebenarnya diperuntukkan kepada siapa selain suku Lewi ini? Selain suku Lewi juga diperuntukkan kepada orang yang sedang bepergian, juga kepada orang-orang miskin. Nih perpuluhan, ya. Dan perpuluhan itu bentuknya apa? Itu adalah bentuknya 1/10 dari hasil yang didapat oleh suku-suku yang lain gitu. Kalau misalnya saya rumahnya, dan itu perpuluhan diserahkan ke bait suci loh ya. Karena kan bait suci itu diurus sama suku Lewi. Ketika ada orang rumahnya jauh dari bait suci, gimana caranya? Kalau saya mau perpuluhan 1 lembu misalnya, gimana caranya? Masa saya gotong-gotong gitu dari tempat yang jauh ke bait suci? Nggak perlu begitu. Yang mau diberikan sebagai perpuluhan ini boleh dijual dulu. Boleh dijual dulu di tempat dia berada. Dia pergi ke bait suci yang bawa duit. Sampai di sini baru dia beliin barang yang sama dengan yang dia jual, baru diberikan perpuluhan. Syaratnya harus di bait suci. Sekarang bait sucinya mana? Udah nggak ada kan? Bait suci pertama udah dirobohkan sama Nebukadnezar. Bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sekarang udah nggak ada bait suci. Dan perpuluhan itu harus dilakukan di tanah Israel, tanah Palestina. Orang Yahudi sendiri sampai sekarang sudah nggak melakukan perpuluhan karena bait sucinya udah hancur, ya. Dan mereka juga tinggal di luar Palestina, ya bagaimana mau perpuluhan gitu. Jadi orang Yahudi yang punya kitab itu aja udah nggak melakukan perpuluhan. Tapi kenapa Kristennya melakukan perpuluhan? Dasarnya dari mana? Iya, aku sempat mikir sih. Pendetanya Karena bilang. ada di bait suci itu. Ya, pendetanya bilang karena kami suku keturunan Lewi. Keturunan Lewi dari Hong Kong. Keturunan Lewi rohani, kata pendeta gitu. Rohani, cuman dasarnya karena rohani. Nah, kira-kira gimana kalau mau pintan begitu? Ya aku sempat mikir tuh iya di zaman itu doang sebenarnya karena Saya dulu rajin berpuluhan Tan. Mama saya masuk rumah sakit. Saya kan urus-urusin mama saya. Ketika saya telat berpuluhan, besok telepon sama Pak Pendeta. Halo Pak Doni sehat? Gitu. Gitu. Itu waktu di GBI kok. GBB Tani gua, lama. Di mana kok? Yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Cukup lama dulu di situ. GBI tadi memang agak ya itu. Terus pernah juga GBI yang di komplek lain ada.
GBI kan memang Emang oriented banget iya. dengan perpuluhan. kemakmuran itu. Kenceng ya, Eko ya. Kenceng. Harus kenceng. Makanya telah sehari saya ditelepon, lalu kondoni sehat gitu. Biling-biling ya. Dan di GBI itu, ya di gereja GBI yang tapi bukan yang di Horizon, yang di tempat lain ya. Ketika perpuluhan minggu ini, minggu depannya di gereja ada papan pengumuman. Si A berapa, si B berapa, si C berapa gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa nomor 1, kadang-kadang bisa nomor 5, kadang-kadang bisa nomor 10 Iya, gitu. Tujuannya tuh apa? Nggak tahu, ya untuk melaporkan. Atau gimana? Mungkin mau dianggap amanah mungkin. Mungkin ya. Kan kita nggak boleh suzon ya. Oh. Harus husnuzon gitu. Mungkin mau dianggap amanah, jadi siapapun yang memberi perpuluhan ditulis namanya, jumlahnya ditulis juga. Kemarin ada anak muda ke sini datang. Kenapa mau masuk Islam? Saya merasa gimana ya, perpuluhan kok dipajang-pajang gitu namanya. Ngomongnya begitu. Itu maksudnya ria berarti. Ya bisa ria, bisa juga amanah gitu. Kan amanah juga bisa kan? Iya. Mungkin biar clear gitu. Iya, Kalau biar udah clear. pasang kayak gitu biar Transparansi gitu kan. saya mau 1 M mah biar nama saya gitu kan bisa juga. Saya pernah diundang dikasih solusi, ya Bang Dery. Dery punya teman orang Kristen, punya usaha besar, tiap bulan kasih perpuluhan besar. Ketika omsetnya turun, ditelepon sama gereja, Pak, gimana usahanya? Lagi turun ya gitu. Karena perpuluhan turun. Jadi motifnya apa kalau udah begitu? Iya, itu motifnya apa? Nah, jadi bisa dikatakan Kristen itu ya ngambil yang menguntungkan, menolak yang nggak menguntungkan. Nggak perlu sunat, boleh makan babi, Yang enak-enak. ya kan? Perpuluhan jalan terus gitu kan. Jadi kalau gitu jadi Perpuluhan ya. Udah jarang ya. Ya kali aja. di Kristen ada nggak perpuluhan? Di Islam ada nggak perpuluhan? Gerejanya Yang Pernah ke gereja? 2,5 itu kan. Nah, namanya zakat. Zakat. Tapi zakat pun itu ada syaratnya, hanya bagi yang mampu. Yang nggak mampu ya nggak harus bayar zakat. Dan perpuluhan itu dibayar tiap bulan atau tiap tahun? Tiap Kalau di bulan. perjanjian lama, perjanjian lama Nggak tahu aku. kan tiap tahun. Oh, tiap tahun. Gereja tiap bulan. Iya, pernah dengar kok berarti tiap kayak tahun. Islam ya, Ko ya? Minggu pertama dibacain Maliaki 3 ayat 10. Pasti kalau di GBI itu. Iya. Diingetin ya, Ko? Hah? Diingetin. Diingetin dong, gentle reminder dong. Sama ada hak apa? Sulung, persembahan sulung juga Buah ada. sulung, lain lagi. Iya, itu lebih berat lagi. Wih, berat 100% ya, Ko ya? Kalau buah sulung, contoh begini, Adi orang baru lulus sekolah, Terus sekolah, kerja. belum kerja nih. Ya. Begitu kerja, dapat gaji pertama, 100% gereja. Nah, saya tahu dari karyawan saya kemarin. Nah, nanti kan kerja lagi, gaji kedua nggak kasih 100% tapi 10%-nya aja. Saya mikir, Itu buah sulung. nah terus kamu bayar kos di mana? Ya modal 2 bulan harus Iya, modal. Ya nanti ngebon dulu gitu. Ngebon dulu. Gimana? Ya gitu. 100%. Lu makannya gimana? Oh, dong kita kasih makan. Makanya pakai nasi, pakai piring. Ya iya Pak. Iya kok maksudnya. 100%. Iya. Kan enggak kita Tapi pada. kalau buah sulung nggak wajib sih, cuman sangat dihimbau. Cuma Enggak yang kita taat pada mungkin ya ya. kayak Buah sulung ada, tapi di perjanjian lama. Tapi Yahudi tetap mengikuti. Yang buah sulung saya kayaknya enggak, Udah enggak juga. kayaknya juga enggak. Kan udah Karena terpencar-pencar. Baik sucinya udah hancur gitu. Bayi sucinya juga nggak ada. Kalau Tapi kita di Kristen diikutin diikutin, dijalankan. karena Tapi sebagian, Sorry. nggak semua. Nggak semua gereja menarik buah sulung dan perpuluhan. Iya enggak Ketika ada gereja baru tumbuh baru nongol, gereja ini nggak menarik perpuluhan, bikin konten di YouTube, nggak perlu perpuluhan, gereja yang biasa naik perpuluhan protes. Yang ini ditekan habis, tenggelam lagi gitu. kayak JPCC juga nggak narik kolektor tuh. Kolektor juga enggak. apa J apa? J. JPCC yang Yang apa itu? yang pendetanya? Pastor Jose. Nggak narik kolektor, nggak narik perpuluhan. Terima donasi aja. Dia cuma nyediain kayak kotak-kotak, dia bilang kalau Kotak yang mau amal gitu. aja. Iya, Tapi kolektor kayaknya berarti. aku mikir kayak dia doang tuh yang nggak narik kolektor. Maksudnya so nggak far narik ya. Maksudnya nggak narik kolektornya pakai kantong. Nggak pakai kantong. Ada gereja yang udah nggak pakai kantong, tapi pakai mesin EDC. PR. Colok, pin, Serius colok. kali? Ada di gereja GGA namanya, Gereja Generasi Apostolik. Udah canggih. Pernah dengar? Itu
Pastor Indri namanya, Indri Gautama. Oh ya, ya, aku cuma Bu Indri. Saya dulu pernah jadi jemaatnya. Pakai edisi di sebenarnya. Jangan sedih. Oh sama itu kan, kalau di Betan itu di Barcode. Barcode QR. Kan mengikuti perkembangan zaman, Iya, pakai iya, QRIS pun bisa. Loh, ya itu kayak gitu kita nggak salahin. Itu kan cuma caranya doang. Beda cara. Cuman caranya doang. Boleh transfer, boleh QRIS, boleh pakai mesin edisi. Kalau yang pakai kantong itu cara lama itu katanya. Orang bawa cash gitu. Sekarang kan zamannya cashless. Kalau boleh itu sih kok minta nomornya Cik Christine. Cik Christine, boleh? Kok minta izin si Boleh. Boleh langsung aja Bu kalau ada waktu. Iya boleh. Kan belum tentu aku ke Jakarta lagi. Sampai kapan di sini? 18 besok. Kira-kira Atau kita ngobrol aja ya di sini ya. Ngobrol aja di handphone ya. video call. Nanti mau janjian boleh nggak apa-apa. Aku aja udah tidur. Besok malam kita kok. Nggak apa-apa saya gangguin. Harus mau digangguin kalau dia mah. Harus siap.